Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi turunan fungsi, khususnya dalam menentukan nilai stasioner maksimum dan stasioner minimum dari suatu fungsi berderajat 3. Oke, gimana bentuk soal dan cara penjelasannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat langsung aja ya soalnya ya. Oke, di sini ada soal ya, tentukan nilai stasioner maksimum dan stasioner minimum dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 7 ya. Oke, sekarang kita tahu dulu ya, kan Y itu kan bisa ditulis Fx ya. Kita tulis dulu Y sama dengan Fx itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 7. Ingat, kita gunakan turunan untuk mencari nilai stasionernya ya. Berarti kan di sini kalau kita punya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 7, itu kalau kita turunkan, ini ya, Y aksen, ya, itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 12X. Caranya, turunan itu kan diturunkan, berarti mula-mula kan X pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3 kita turunkan, kan 3-nya turun, ya, sini, maka menjadi 3 kali X, nah pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu kan 2 ya, nah jadi 3 kali X kuadrat. Ya, kalau 6X kuadrat sama ya, kan 2-nya turun, maka menjadi 2 dikali 6 kan, yang bawah menjadi 2 dikali 6 kan 12. Kemudian pangkatnya turun 1 ya, atau dikurangi 1, berarti 2 dikurangi 1 itu kan 1 ya, berarti kan menjadi X pangkat 1, atau kita tulis X saja ya. Nah, jadi kalau konstanta kita turunkan 0 ya. Nah, jadi turunan yang pertama itu adalah 3X kuadrat ditambah 12X ya. Kemudian yang kita butuhkan turunan kedua ya, untuk mengecek aja. Turunan kedua itu untuk mengecek nilai maksimum atau minimum. Berarti kalau kita turunkan lagi ya, di sini 3X kuadrat kita turunkan menjadi 6X ya. Kalau 12X kita turunkan menjadi 12. Oke, ini dasar dulu ya. Ini apa yang kita butuhkan nanti untuk menentukan nilai stasioner maksimum dan minimum ya. Berarti turunan pertama dan turunan 2. Oke, berikutnya kita tentukan dulu nilai titik stasionernya dulu. Kan syaratnya apa tadi? Syarat Y aksen sama dengan 0, berarti turunan pertama itu sama dengan 0. Menentukan titiknya dulu, di X sama dengan berapa gitu ya, untuk menentukan nilai stasionernya. Oke, kalau menentukan titiknya syaratnya Y aksen sama dengan 0, atau turunan pertama sama dengan 0. Nah, sekarang kan turunan pertama tadi kan 3X kuadrat ditambah 12X ya, berarti kalau kita sama dengan 0 berarti menjadi ini ya, 3X kuadrat ditambah 12X sama dengan 0. Oke, kedua ruas kita bagi 3 ya, maka menjadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Nah, kita kan mencari X ya, berarti kan kalau mencari X ini kita faktorkan dulu ya, X kuadrat ditambah 4X berarti X dikali X plus 4 sama dengan 0 ya. Kapan dia 0? Yang pertama adalah X sama dengan 0, yang kedua X plus 4 sama dengan 0. Jadi kita punya dua nilai, X sama dengan 0 atau X sama dengan minus 4. Itu di titik stasionernya ya. Nah, sekarang apa? Sekarang kita akan menentukan nilai Y-nya dulu ya. Nilai Y di saat X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 4. Nah, itu merupakan nilai stasionernya ya. Berarti nilai stasioner itu terletak pada titik stasioner ya. Kalau kita sudah menemukan titik stasioner, berarti kita akan menentukan apa? Nilai stasionernya. Yang pertama ini X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan Fx ya. Berarti kan F0 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah 6X kuadrat, berarti 6 kali 0 kuadrat dikurangi 7. Di sini kan 0, di sini juga 0 ya. 0 tambah 0 dikurangi 7, berarti kan sama dengan minus 7. Kemudian untuk X yang sama dengan minus 4 gitu kan, F minus 4 ya. Berarti kan minus 4 pangkat 3 ditambah 6 dikali minus 4 pangkat 3 dikurangi 7. Berarti kan minus 64, ini ditambah 96 dikurangi 7 ya. Kalau kita hitung itu ketemunya 25. Oke ya. Jadi F0 sama dengan minus 7, F minus 4 sama dengan 25. Oke ya. Nah, sekarang coba ada dua nilai ini, manakah yang termasuk nilai maksimum untuk stasioner ya, dan manakah yang termasuk nilai minimum. Nah, caranya ngecek itu kita gunakan turunan yang kedua ya.
turunan kedua itu jika hasilnya itu kurang dari 0, itu justru malah yang maksimum. Kalau turunan kedua itu yang hasilnya lebih dari 0, itu justru yang minimum. Sekarang kita cek ya. Kita cek di sini kan turunan keduanya tadi kan 6x ditambah 12 ya. Nah, ini kita gunakan untuk mengecek. Tadi di saat x sama dengan 0 ya, kita cek dulu. Saat 0 itu kan berarti kan 6 dikali 0 ditambah 12. Hasilnya sama dengan 12 ya. Berarti kan hasilnya lebih dari 0 ya. Untuk yang ini ya, untuk yang 0 lebih dari 0. Kemudian yang f turunan kedua untuk x sama dengan minus 4, berarti kan 6 dikali minus 4 ditambah 12 ya. Ini kan minus 24 ditambah 12, berarti kan minus 12 ya. Oke, minus 12 itu kan kurang dari 0 ya. Oke, jadi di sini kita sudah bisa menebak ya. Kalau di sini kan yang lebih besar 0 itu kan yang untuk x sama dengan 0 ya. Nah, berarti f pada saat x sama dengan 0 itu merupakan nilai minimum stasioner. Kalau f ketika x sama dengan minus 4 itu yang maksimum atau stasioner yang maksimum. Oke ya. Oke, coba di sini tadi kan f aksen double 0 turunan kedua untuk 0 lebih besar 0 ya. Sementara yang minus 4 kurang dari 0. Berarti kesimpulannya tadi apa? X sama dengan 0 merupakan titik stasioner minimum ya. Sementara x sama dengan minus 4 stasioner maksimum. Oke, sekarang menentukan nilai stasionernya. Oke, sekarang fx tadi berapa? Yang ketiga ditambah 6x kuadrat dikurangi 7 ya. Berarti kan f0 ya. Di sini kita masukkan aja. Hasilnya adalah minus 7 ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Nilai stasioner maksimumnya berarti ketika fx ini ya, x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 7 ya. Kita masukkan nilai minus 4 ya, seperti di awal tadi ya. Berarti kan sama dengan ini, minus 64 ditambah 9 dikurangi 7 ya. Sama dengan berapa tadi? 25. Oke, nah jadi kita sudah menyimpulkan bahwa nilai stasioner minimum itu sama dengan minus 7, dan nilai stasioner maksimum itu sama dengan 25. Jadi kuncinya pada turunan yang dua ya, untuk mengecek nilai maksimum atau minimumnya. Oke, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang cara menentukan nilai stasioner maksimum dan minimum. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.